Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bertemu di dalam Renungan Harian Katolik hari Jumat 14 Februari 2025. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Injil hari ini kepada kita disuguhkan cerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang tuli dan gagap. Setelah melihat Yesus, orang-orang datang membawa orang tuli dan gagap kepadanya dan berkata agar Yesus menumpangkan tangan padanya. Tapi Yesus berkata agar mereka menyingkir, agar mereka saja di situ. Lalu Yesus memasukkan tangannya ke telinga orang tuli itu, meludah, lalu meraba lidah orang itu sambil dia menengadah ke langit dan berkata Efata, yang artinya terbukalah. Lalu orang itu pun berbicara dengan lancar. Saudara-saudara yang terkasih, dari cerita sampai di sini dapat kita lihat bagaimana orang-orang banyak memohon kepada Yesus agar menumpangkan tangan atas orang tuli dan gagap itu. Namun Yesus tidak melakukannya. Yesus melakukan dengan caranya sendiri, tidak mengikuti apa yang diminta orang banyak. Di sini Yesus menunjukkan kepada orang banyak, walaupun Yesus dapat melakukannya, Yesus ingin memberi teladan, suatu perbuatan, aksi. Tidak gampang-gampang hanya menumpangkan tangan. Walaupun Yesus bisa menyembuhkan orang itu hanya dengan menumpangkan tangan. Jangankan menumpangkan tangan, hanya bersabda saja pun pasti orang itu juga sembuh. Kita lihat bagaimana perempuan yang pendarahan 12 tahun hanya dengan menyentuh jubah Yesus dengan imannya, perempuan itu sembuh. Namun kali ini Yesus memberi teladan bagaimana ia berbuat. Tidak hanya dengan menumpangkan tangan, tapi dengan menyentuh telinga orang itu, menyentuh lidahnya, sehingga orang itu dapat mendengar dan berbicara. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil hari ini juga diketengahkan Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap. Ini adalah pengajaran kepada kita bahwa kita juga sebenarnya adalah masih tergolong orang-orang tuli dan gagap. Kita masih enggan mendengarkan sabda Tuhan. Kita datang ke gereja, ikut ibadat. Masih banyak di antara kita yang menganggap itu semua hanyalah sebuah rutinitas. Imam membacakan sabda Allah, berhomili, memberi contoh-contoh agar kita dapat mencerna. Tapi nyata kita masih tuli. Kita tidak mendengar apa yang disampaikan imam. Kita tidak peduli apa yang dibuat imam agar kita dapat memahami. Masih banyak di antara kita yang menganggap sabda Allah itu bagaikan angin lalu. Banyak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita, tujuannya agar kita selamat. Namun keinginan daging kita, keegoan kita, ketidakpedulian kita akan sabda Allah, itulah yang membuat kita tuli dan gagap. Hari ini Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap. Sekarang bagaimana respon kita? Maukah kita disembuhkan? Maukah kita berubah? Agar kita tidak tuli lagi akan sabda Allah. Agar kita tidak tuli lagi akan panggilan Allah. Gereja selalu mencari jalan, mencari cara bagaimana agar kita
semakin memahami sabda Allah, semakin terlibat. Tujuan gereja mengajak kita untuk terlibat dalam hidup menggereja, bukanlah untuk menambah jumlah umat Katolik di dunia, bukan. Tujuan utama gereja memfasilitasi kita untuk memanggil kita aktif dalam hidup menggereja agar kita yang selamat, agar kita tidak tuli lagi, agar kita menjadi bagian dari umat Allah yang kelak akan bersama-sama berbahagia bersama Allah. Ini yang ingin dicapai oleh gereja, agar semakin banyak umat Allah. Nggak cukup kita hanya menjadi orang Katolik, tapi Katolik yang bisu, Katolik yang tuli, Katolik yang gagal. Tidak cukup. Untuk mendapat keselamatan itu kita harus peka, dapat mendengarkan, dapat berbagi sabda Allah, kabar sukacita kepada saudara-saudara kita. Orang Katolik yang hanya berpangku tangan, yang hanya ke gereja karena rutinitas, ikut ibadat karena rutinitas, itu adalah sebenarnya Katolik bohongan. Sia-sia pergi ke gereja, namun tak memberi hati untuk Allah. Hatimu semua untuk dunia, sia-sia, habis ongkosmu. Pakaianmu harus rapi, itu semua sia-sia bila hatimu bukan untuk Tuhan. Hatimu masih untuk dunia, dengan kemegahan dunia. Lebih baik ke gereja kalau toh hatimu tidak pernah kau beri kepada Tuhan. Yesus hari ini menyembuhkan orang tuli agar dapat mendengar, menyembuhkan orang gagap agar dapat berbicara. Apakah kita juga mau disembuhkan? Atau kita akan bertahan menjadi pribadi-pribadi yang 100% hati untuk dunia? Itu pilihan kita. Namun nanti pada akhirnya Allah akan menentukan apakah kita bagian dari kawanan domba atau kita bagian dari kawanan kambing-kambing. Apakah kita akan dikumpulkan di sebelah kanannya atau kita akan dikumpulkan di sebelah kirinya? Sekarang kita santai, rileks, tidak peduli dengan hidup menggereja. Karena kita serakah, kita anggap kekayaan dunia itu adalah segala-galanya. Ini adalah satu kebodohan sejak zaman dahulu. Jangan kira kemarukanmu mencari harta dunia itu baru ada di abad ini. Tidak, itu sudah ada di zaman awal. Kerakusanmu akan harta dunia itu bukanlah sifat baru, itu sifat lama yang ingin diperbaharui Yesus dengan membuat kita tidak tuli agar mengerti pengajaran. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Allah bagi kita hari ini menegur kita, menyapa kita. Pekalah pada sabda Allah dan wartakanlah kabar sukacita. Jadilah bagian dari pewarta-pewarta sabda Allah. Jangan hanya berpangku tangan dan bermalas-malasan. Amin. Rahmat Tuhan beserta kita.